Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terlebih dahulu sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri bahwa nama saya Ahmad Hasan Afandi. Saya pengampuh dari mata kuliah Politik dan Hukum Agraria. Mata kuliah yang lainnya juga saya mengampuh Hukum Tata Pemerintahan, juga di pengantar ilmu hukum. Saya juga ngampuh pada semester kali ini. Teman-teman, ini semester 4. Jadi sebelum saya sampaikan terlebih dahulu, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang mata kuliah Politik dan Hukum Agraria. Di dalam RPS, jadi bisa dilihat bersama di sini bahwa Politik Hukum Agraria ini pengembangan RPS Dr. Ahmad Hasan Afandi, untuk koordinator RMK Haji Hikmah Muhaimin, ketua prodinya Bu Tri Ratna Rina Yuwana SIPMA. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini bisa dilihat di sini. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, kemudian menguasai konsep politik hukum agraria secara mendalam untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. Untuk kompetensi umum 1, mahasiswa dapat mengetahui latar belakang politik, hukum, dan agraria. Mahasiswa memahami dan menjelaskan dasar dari ilmu politik, hukum, agraria. Kompetensi umum 2 menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kompetensi umum 3 mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi reforma agraria yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Untuk kompetensi keterampilan, menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di ilmu pemerintahan melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Dari capaian pembelajaran ini dituangkan pada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ada CPMK 1, menjelaskan pengertian politik hukum agraria. Ada CPMK 2, mahasiswa menguraikan dan menganalisis politik hukum agraria dan reformasi agraria. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan di lapangan keilmuan politik hukum agraria dan tata cara pembebasan lahan dan pengurusan sertifikat. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran ini ada pada sub CPMK, bahwa mata kuliah politik hukum dan agraria ini terdiri dari 13-14 sub CPMK. Ada CPMK 1 sampai 14 CPMK. Dan pada pembelajaran kali ini kita sudah masuk di sub CPMK 12 yang nantinya mahasiswa mampu menganalisis dan memahami sertifikat tanah. Karena sebelumnya sudah masuk di pembebasan tanah dan memahami pewakafan tanah. Adapun terkait dengan kontrak kuliah, bahwa tugas mahasiswa dan penilaiannya, tugas kelompok berupa latihan soal-soal setiap subbab berjumlah kurang lebih dari 5 soal. Dalam hal penilaian, kehadiran 80%, yaitu persyaratan untuk mengikuti ujian.
Yang kedua, bobot nilai kelulusan. Yang pertama, tugas atau aktivitas 10%. Untuk UTS 35%. Untuk UAS 55%. Jadi penilaian yang nanti hasil akhir dalam UAS atau nanti di KHS dari total 100% itu terdiri dari 3 item, tugas, S, dan UAS. Ketika mahasiswa kehadirannya ini kurang dari 80%, maka mahasiswa tidak bisa untuk mengikuti ujian. Sehingga untuk presensinya bisa dilakukan di e-learning. Untuk absensinya. Nah, ini sudah diketahui sama Ketua Program Studi dan dosen pengampu, Dr. Ahmad Hasan Afandi, SIP, MSI. Adik-adik sekalian, sebelum saya masuk di sub materi politik, hukum, dan agraria, nantinya teman-teman bisa setelah mendengar diskusi kita, karena metodenya nanti kan ada diskusi, brainstorming, tanya jawab, itu bisa ditanggapi langsung maupun setelah kuliah atau dengan metode ceramah ini saya sampaikan. Jadi sekalian, untuk materi kali ini adalah chapter 12, yang mana pada chapter 12 ini membahas tentang sertifikat tanah. Pengertian sertifikat tanah dapat diartikan adalah suatu tanda surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak dalam pasal 19 ayat 2 huruf C PA untuk hak atas tanah, hak pengolahan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah didaftar dalam buku tanah yang bersama. Jadi perlu dipahami bahwa sertifikat tanah itu adalah salah satu bukti kepemilikan. Adapun terkait dengan PPT atau pajak itu boleh kita pegang, tetapi itu tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan, hanya sebagai tanda. Tanda kepemilikan, tanda mereka bayar pajak, tetapi tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan tanah tersebut. Baik itu tanah hak milik, atau hak guna bangunan, atau hak GO, dan sebagainya. Dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan pula bahwa sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat tanah hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah atau kepada pihak yang mendapatkan kuasa. Jadi contohnya semisal di sini ada Delga atau Sinta punya sertifikat dan atas nama Sinta atau Zelga. Nah, yang dikeluarkan oleh BPN. Sehingga nanti yang berhak mengambil di BPN itu adalah atas nama Sinta atau Zelga. Umpamanya si Nabil untuk ngambil, itu nggak bisa. Karena harus ada kuasa dulu. Diberikan kuasa oleh yang tertera di nama tersebut, baru bisa mengambil. Umpamanya pengurusan sertifikat itu diambil di luar dari yang tertera nama, itu tidak diperkenankan. Yang kedua, buku tanah. Buku tanah diartikan sebagai dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran yang sudah ada haknya. Sehingga buku tanah ini adalah catatan yang ada di BPN. Mereka mencatat. Juga jejak rekam dari tanah itu semuanya dicatat di situ. Biasanya
orang-orang yang mengurus sertifikat itu kan tanahnya ada yang berupa petok. Nah, petok di tingkat haknya menjadi sertifikat hak milik. Semuanya itu ada catatannya di buku tanah. Kemudian apa perbedaan buku tanah dan sertifikat? Dari pengertian di atas didapat simpulan bahwa perbedaannya adalah buku tanah merupakan dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik tanah yang sudah ada haknya. Sedangkan sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang sudah dibukukan dan terdapat pada dalam daftar buku tanah tersebut. Perbedaan lain dari buku tanah dan sertifikat tanah dapat dilihat dari tujuan penerbitannya. Sehingga ada perbedaan di situ. Biasanya kalau sertifikat itu didapat bisa jadi dari jual beli atau peningkatan hak dari tanah petok, kemudian ditingkatkan menjadi hak milik. Ada yang masih HGB ditingkatkan menjadi hak milik. Dan sertifikat tanah itu bisa diperjualbelikan bila mana yang menjual itu adalah pemegang yang tertera namanya pada sertifikat tanah. Dan hal-hal penting mengenai sertifikat tanah. Sertifikat tanah tidak hanya menjadi bukti penguasaan tanah, namun juga menjadi bukti kepemilikan. Jadi ada kalanya orang menguasai itu belum tentu memiliki. Orang yang menguasai tanah dan menggarap lahan, ketika ditanya bukti kepemilikannya terkadang tidak bisa menunjukkan. Maka dari itu, nama sertifikat ini bisa ditunjukkan sebagai bukti secara keperdataan bahwa tanah tersebut itu dimiliki oleh si A. Misal Aprilia namanya, lah di situ berarti punya Aprilia. Ketika seseorang menempati sebuah tanah atau rumah, memang bisa menjadi bukti penguasaan tanah, tetapi tidak jaminan mereka itu memiliki secara keperdataan tanah tersebut. Kadang kita bisa ngontrak, kadang kita bisa menempati tanah-tanah keluarga atau rumah dinas dan sebagainya. Kita bisa menempati rumah tersebut, menguasai rumah tersebut, tetapi tidak bisa dijadikan dasar mereka memiliki secara keperdataan. Sertifikat tanah menjadikan seseorang memiliki bukti mengenai sebidang tanah atau properti. Kepemilikan sertifikat tanah tidak hanya sekedar terpenuhinya syarat administratif dan bukti formil, tetapi kepemilikan sertifikat tanah juga menjadi jaminan kepastian hukum. Artinya, kalau sudah memegang sertifikat, secara hukum keperdataan itu adalah sah, tidak bisa diganggu gugat, atau kita diusir, atau kita dilarang sama masyarakat dan yang lainnya, karena kita sudah ada bukti yang sah di situ. Jadi mau gugat mau apa enggak bisa. Bagi yang berencana menjual tanah atau properti, sertifikat tanah bisa menjadi nilai tersendiri. Pembeli tidak perlu lagi mengubah surat kirik menjadi sertifikat tanah, namun hanya perlu balik nama saja dari penjual. Jadi ada kalanya mereka melakukan jual beli, kalau sudah bentuk sertifikat, itu ada akte penjualan, selanjutnya dibalik nama dari atas nama Nabil menjadi atas nama Sinta. Misalnya itu dilakukan jual beli dulu. Kan berbeda ketika kita melakukan petok atau surat girik dan sebagainya, itu harus ditingkatkan dulu menjadi sertifikat, baru dilakukan jual beli. Dari penjelasan tadi, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan. Saya lanjutkan kembali. Terkait dengan persyaratan bikin sertifikat tanah. Jadi bagi yang belum pernah membuat sertifikat tanah atau berencana membuatnya, pasti masih bingung. Kalau ingin membuatnya,
dokumen apa saja sih yang perlu dilengkapi sebagai persyaratan bikin sertifikat tanah. Pasti kamu tidak ingin bolak-balik untuk ke BPN. Di sini saya coba review ada 9 ya. Jadi untuk dilengkapi yang pertama KTP asli dan fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat. Yang kedua KK, kartu keluarga. Yang ketiga bukti pembayaran pajak bumi bangunan. Yang keempat kartu kafling. 5 advice planning, ada IMB, akte jual beli, surat biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang 9 pajak penghasilan atau pajak bumi dan bangunan PBB. Sementara itu ada beberapa kelembagaan dokumen yang dilengkapi saat untuk membuat sertifikat tanah untuk tanah kirik milik adat. Adanya perbedaan ini membuat kamu harus memahami dan jangan sampai salah dalam mempersiapkan untuk pengurusan sertifikat. Sehingga dari sekelumit penjelasan tadi, kiranya dari teman-teman bisa memahami terkait dengan materi sertifikat tanah, mulai dari pengertiannya, pengurusannya, dan perbedaannya. Untuk melihat sertifikat itu sah atau tidak, atau melihat dokumen sebelum muncul nama di sertifikat tersebut. Teman-teman sekalian, itu sekelumit materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Mohon izin bertanya, Pak, apa sertifikat tanah ada masa berlakunya? Terima kasih. Dari Nindi Lulu. Oke. Sertifikat tanah, kalau hak milik itu tidak ada masanya. Jadi selamanya, selama belum dihibahkan atau diwariskan, itu masih melekat. Meskipun pemiliknya itu sudah meninggal, otomatis statusnya masih kepunyaan secara keperdataan nama yang ada di atas itu. Kalau untuk HGB, guna bangunan, atau HGU, ini ada batasannya. Secara undang-undang, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun. Kalau sewa dari HGB atau HGU tersebut habis masa, maka sertifikat tanah tersebut sudah tidak berhak mereka untuk menempati. Tetapi kalau SHM, hak milik, itu selama-lamanya. Jelas ya, Nindi? Ada lagi yang bertanya secara langsung? Pak, kalau baca surat SPPT atau surat pajak itu bagaimana, Nggih? Karena rata-rata masyarakat hanya taunya pokoknya bayar gitu aja. Itu bagaimana, Pak? Oke. Untuk baca SPPT, di situ kan ada NJOP-nya. NJOP nilai tanah itu berapa, kemudian dikalikan luas bangunannya, dan nilai tanah itu ada di kota atau di desa. Sehingga rujukannya di NJOP untuk nilai jual tanah. Sehingga itu dikalikan luasannya, maka ketemulah pajak di SPPT. Sehingga rumah bangunan yang masih belum ada bangunan megah atau lantai 1, lantai 2 itu berbeda. Tanah yang ada di kota dengan tanah yang ada di desa itu pun nilainya berbeda. Sehingga objek dari tanah NJOP-nya itu berbeda. Sehingga itu sangat berpengaruh pada harga dijual belinya. Seperti itu. Yang lainnya? Pak Pon. Amin. Ya, silakan Amin. Tanya, Pak. Ya. Kan ada kayak permasalahan itu sertifikat ganda. Itu cara nyelesain permasalahan sertifikat ganda itu gimana, Pak, prosesnya, Pak? Oke, terima kasih. Untuk sertifikat ganda, kita bawa dokumen itu datang ke kelurahan dulu. Kemudian kita ngeceknya pengajuan permohonan ke BPN. BPN ini kan
mulai Senin sampai Jumat ini masuk ya. Sabtu Minggu dibuka juga untuk perlakuan-perlakuan khusus untuk mereka yang mau mengajukan atau memperjelas posisi dokumennya. Jadi contohnya tadi ya, mau meningkatkan hak atau mengecek itu ambil formulir, mengajukan untuk dicek kepemilikan sertifikat tersebut. Apakah sertifikat ini ganda atau tidak? Kalau memang ganda nanti ada jejak rekamnya, ada warkanya dibuka. Kalau memang di situ sengketanya belum selesai, maka diselesaikan di persidangan. Itu nanti yang berhak siapa untuk kepemilikan sertifikat tersebut. Tapi rata-rata masyarakat untuk ngeceknya itu langsung saja datang ke BPN dengan mengisi form, ditulis kepentingannya apa, nanti di sana akan dilayani oleh pegawai BPN. Seperti itu, amin ya. Jadi ngeceknya harus ke BPN, jangan ke notaris. Dari kelurahan langsung ke BPN. Oke, yang lainnya saya kira sudah memahami ya untuk sertifikat. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk mata kuliah pada hari ini, mata kuliah Politik Hukum Agraria pada chapter 12 yang bahas sertifikat sudah kita sampaikan dengan metode diskusi, brainstorming, tanya jawab. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri semuanya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.